Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku pembuat surat keterangan hasil PCR palsu di rumahnya di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Petugas menyita satu set komputer, mesin printer, uang tunai, serta beberapa surat keterangan PCR palsu dengan hasil negatif. Mengamankan 5 orang, 3 orang dengan inisial DI, MR, dan MG, yaitu yang melakukan pembuatan soft copy, melakukan pencetakan surat PCR palsu dengan perannya masing-masing, sedangkan 2 orang dengan inisial DDS dan KA adalah calon penumpang yang menggunakan PCR palsu. Dari hasil pengembangan, petugas menangkap 5 orang pria. 2 diantaranya merupakan calon penumpang pesawat yang menggunakan jasa penerbitan surat PCR palsu. 650. Ini aman nggak nih? Aman Pak? Oh, Bapak nanya aman? Enggak Pak, bilang ini bisa nggak dibilang? Bisa Pak, langsung cekin aja bisa. Saya cekin pakai konter yang di depan Pak, saya cekin pakai mesin. Nah saya masuk ke dalam, dari pihak verifikasi aman Pak, nggak ada pemeriksaan apa-apa, nggak ada. Saya menyampaikan duduk di ruang tunggu, menunggu untuk kurang 10 menit lagi mau masuk pesawat, tiba-tiba dipanggil dari lewat sound, lewat pengeras suara bandara. Calon penumpang setidaknya dipatok biaya sebesar Rp600.000 untuk mendapat hasil PCR negatif tanpa mengikuti tes usap. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim di Polres Jakarta Timur. Selamat pagi Ibrahim, apa modus yang digunakan para pelaku pembuatan surat keterangan hasil tes PCR palsu ini? Dan bagaimana perkembangan pemeriksaan pelaku serta 11 pengguna jasa hasil tes PCR palsu hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Sebetulnya modus yang dilancarkan oleh pelaku menurut keterangan salah seorang tersangka yang merupakan pengguna atau konsumen PCR palsu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta adalah mereka menawarkan jasa pembuatan PCR kepada penumpang yang saat itu akan melakukan penerbangan tapi tidak menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 PCR karena di masa PPKM tentu sebagai syarat utama penerbangan yakni menyertakan keterangan PCR negatif COVID-19. Ada pelaku yang berperan sebagai mencari orang, mencari pengguna, kemudian juga mereka menawarkan jasa pembuatan PCR. Awalnya konsumen tidak curiga bahwa mereka karena merasa akan dibawa ke sebuah laboratorium untuk dites, tapi ternyata tidak dilakukan dites, namun langsung diberikan hasilnya dalam bentuk soft file juga dikirimkan kembali kepada pengguna. Dari situlah ada kesepakatan harga informasinya Rp600.000 setiap surat yang dikeluarkan. Jadi 5 orang tersangka sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, 3 dari pelaku yang sudah dibagi-bagi perannya, kemudian juga 2 dari konsumen atau pengguna PCR palsu agar bisa terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tadi seperti di berita sebelumnya memang sejumlah barang bukti, komputer, printer juga sudah disita oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, Valen, kepolisian masih terus melakukan pengembangan karena tidak menutup kemungkinan ini apakah ada kaitannya dengan jaringan lainnya atau tidak. Tadi sempat disinggung juga apakah ini ada kaitan dengan maskapai yang diduga menjadi bagian dalam sindikat ini. Tentu kepolisian masih akan terus mengembangkan. Memang dalam sepekan terakhir menurut keterangannya sindikat ini sudah mengeluarkan 11 hasil tes PCR palsu, 8 diantaranya lolos terbang, sementara 3 yang lainnya dinyatakan gagal lolos. Artinya sudah ada 11 konsumen yang menggunakan surat PCR palsu ini. Sementara yang saat ini ditahan baru 2 konsumen, baru 2 tersangka untuk konsumen yang ditahan, artinya masih ada 9 lagi. Tentu kita akan menantikan bersama bagaimana pengembangan kasus dari pihak kepolisian, apakah 9 pengguna atau konsumen ini juga akan diperiksa dalam waktu dekat, terutama pihak-pihak mana saja yang terlibat di lingkungan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk bisa mengungkap skandal PCR tes palsu yang terjadi di Bandara Halim, karena ini
ancamannya tidak main-main, selain pidana umum tapi juga bagaimana undang-undang wabah penyakit menular serta undang-undang kekarantinaan kesehatan, dan ini tentu tidak mendukung program pemerintah dalam mensukseskan penanganan pandemi COVID-19, dan ini sangat membahayakan lingkungan sekitar termasuk keluarga terdekat. Jadi sekali lagi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan harus disertakan surat-suratnya, jangan sampai menggunakan surat palsu termasuk surat PCR palsu yang tentunya banyak sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Valen. Baik, 5 tersangka sudah diamankan dan memang kita masih menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Apakah ada kemungkinan keterlibatan dari pihak lain yang juga itu artinya bisa menambah tersangka dalam pembongkaran kasus adanya swab PCR palsu. Terima kasih Ibrahim, langsung melaporkan dari Polres Jakarta Timur. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah